Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah. Secara sosioekonomi sebagai kawasan hinterland Kota Surakarta yaitu Solo Raya, Karanganyar berbatasan langsung dengan sebelah utara Kabupaten Sragen, sebelah timur Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah barat Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.379 hektar, didominasi lahan kering 74,6% dan penggunaan sebagai lahan sawah 25,93%. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan meliputi 177 desa atau kelurahan, yaitu 15 kelurahan dan 162 desa. Wilayah dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Kebak Kramat 80 mdpl dan tertinggi di Kecamatan Tawangmangu 2000 mdpl. Beberapa wilayah secara natural memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap longsor berdasarkan topografi dan kemiringannya, yakni daerah pegunungan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, dan Jenawi. Kondisi hidrologi sumber daya air di bumi intan pari ini berupa sumber daya air tawar yang berasal dari air permukaan dan air tanah. Sumber daya air tawar berada di lereng Gunung Lawu. Di sana terdapat banyak sumber mata air. Karanganyar berada di dalam daerah aliran sungai Bengawan Solo dengan terdapat 6 subdas yang melingkupi wilayah administratifnya, yaitu Subdas Keduang Hulu, Subdas Jelantah Walian, Subdas Samin, Subdas Mungkung, Subdas Kenatan, dan Subdas PP. Kondisi klimatologi. Kabupaten Karanganyar berada di wilayah beriklim tropis dengan pergiliran 2 musim, kemarau dan penghujan setiap tahunnya. Kajian lingkungan biotik. Variasi ekosistem memunculkan variasi habitat spesifik dengan keragaman biodiversitas yang semestinya melimpah. Karanganyar saat ini memiliki fauna identitas berupa jalak lawu, sedangkan flora identitas adalah duku matesih. Beragam kekayaan genetik flora di Karanganyar mencakup kelompok tanaman pangan khas yang hidup pada habitat dataran tinggi lebih dari 700 mdpl, tanaman hortikultura yaitu musiman maupun tahunan, tanaman hias, biofarmaka, perkebunan hingga kehutanan. Kekayaan fauna Karanganyar disumbang oleh keberadaan kawasan Gunung Lawu dan kawasan konservasi dengan beberapa di antara merupakan fauna endemik. Jalak lawu adalah fauna endemik populer yang menjadi ikon Gunung Lawu. Upaya konservasi di Karanganyar dilakukan lebih banyak dengan metode in situ, artinya di habitat aslinya. Taman Wisata Grojogan Sewu saat ini menjadi salah satu primadona wisata Kabupaten Karanganyar untuk melengkapi fungsi dan manfaat konservasi. Tahura KGPAA Mangkunegoro I yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso merupakan kawasan pelestarian alat untuk menunjang pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup tahun 2021 melibatkan pemangku kepentingan lingkungan daerah seperti Komunitas Pecinta Lingkungan Anak Gunung Lawu, Lembaga Pelatihan Pertanian OISKA, Apindo, Sekolah Adiwiyata, dan lain-lain. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan driving force atau faktor pemicu, pressure atau tekanan, impact atau dampak, state atau kondisi existing, dan response atau tanggapan aksi. Kelima isu prioritas lingkungan hidup meliputi pencemaran air, penanggulangan bencana lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan jasa lingkungan, dan masalah alih fungsi lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, juga tim Nirwasita Tantra yang kami banggakan. Kesempatan yang berbahagia ini kami tentu menyampaikan isu-isu strategis menyangkut lingkungan hidup. Ada 5 hal
yang perlu mendapatkan intervensi program-program pemerintah. 5 isu strategis ini akan konsisten terus kita ikuti, kita bantu agar seluruh anugerah alam yang diberikan Tuhan kepada kita semua memberikan kesejahteraan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita patut bersyukur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Karanganyar memang tidak luas, tapi Kabupaten Karanganyar akan menjadi pilar penting penyangga lingkungan yang sejahtera karena Karanganyar memiliki pesona alam yang luar biasa, sangat mempesona, menginspirasi karena tempat ini diberikan Tuhan berbagai potensi-potensi yang luar biasa. Gunung Lawu menyimpan khasanah kekayaan alam, juga keanekaragaman hayati yang lebih komplit, lebih luas. Itu tentu untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih hebat. Oleh karena melalui Karanganyar ini kami tetap konsisten untuk terus menjaga agar 5 isu yang strategis ini kita intervensi dengan program-program yang berkesinambungan, karena apa yang kita lakukan hari ini hakikatnya adalah untuk generasi masa depan supaya mereka jauh lebih terpelihara dan punya sungguhan untuk merawat, memelihara lingkungan. 5 isu strategis itu kami mudahkan untuk diingat semuanya dengan istilah ALAS. Apa itu ALAS? Pertama, bagaimana pencemaran air itu bisa kita kendalikan dengan baik. Kualitas air tetap kita jaga terus dengan peralatan yang kita tempatkan di beberapa titik supaya kualitas air kita tersedia dengan sangat-sangat sehat, dan kita kelola limbah-limbah itu jangan sampai mencemari lingkungan, dan sungai kita benar-benar terawat dengan baik. Sanitasi total berbasis masyarakat telah sukses kita lakukan. Sungai kita terhindar dari beberapa pencemaran, termasuk program kita menyebar benih-benih ikan di semua sungai, dan juga tidak boleh buang air sembarangan di lingkungan, apalagi di sungai-sungai kita, karena sungai kita akan indah kalau terhindar dari pencemaran. Yang kedua, tentang alih fungsi lahan. Kita coba agar lahan pertanian berkelanjutan kita perkuat dengan Perda RDR. Alih fungsi lahan kita tidak boleh sembarangan, kita ketat dan disiplin, karena luas wilayah kita tidak berkembang, tapi jumlah penduduk terus akan berkembang. Tapi bagaimana mereka mendapatkan kenyamanan dengan lahan-lahan yang tersedia dan tidak alih fungsi, tapi lahan kita manfaatkan sebaik mungkin, termasuk lingkungan yang luar biasa ini tidak boleh beralih fungsi yang lain kecuali wisata yang sejalan serumpun dengan alam, termasuk kuliner akan sangat indah jika berada di tengah-tengah lokasi seperti yang ada di belakang kami. Berikut adalah persoalan pengelolaan tentang pencemaran lingkungan. Kita akan terus jaga agar lingkungan kita sehat, lingkungan kita nyaman dengan program menanam pohon. Dan kami abadikan setiap tanggal 15 Desember kami dilantik, itu saya tandai dengan simbol gerakan Karanganyar Ijo Royo. Menanam pohon. Karena sedekah bumi itu menanam pohon. Kita batasi, memotong, memangkas betul-betul sangat ketat, tapi justru menanam yang harus terus kita galakkan agar semakin hijau karena akan menyimpan kandungan air yang luar biasa. Kemudian bagaimana cara
mengelola agar lingkungan kita terbebas dari berbagai polusi-polusi yang lain. Mudah-mudahan dengan ikhtiar intervensi, dengan program wajib Karanganyar Ijo Royo-royo, kemudian menyebar benih-benih ikan di sungai, kemudian menanam pohon di ruang-ruang terbuka, dan setiap rumah harus ada pohon-pohon yang ditanam, dan seterusnya, itu tentu kita atur melalui regulasi, baik Perda RT RW, juga peraturan Bupati tentang Karanganyar Ijo Royo, termasuk kawasan lingkungan strategis. Yang terakhir tentang pengelolaan sampah. Sampah program kita tuntas sampai di desa. Bagaimana caranya? Semuanya memberdayakan sampah. Bahasa kita bukan membuang sampah, tapi memberdayakan, memperlakukan sampah. Itu bagaimana menjadi pupuk, bagaimana produktif, dan bagaimana mengelola sampah, memberdayakan sampah dengan sangat baik. Oleh karena kami bikin program sampah tuntas di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat luas, termasuk memunculkan BUMDes dengan pengelolaan sampah, sambil kita belajar meniru-niru bagaimana sukses story dimanapun bisa dikelola dengan baik di desa-desa. Nah, mudah-mudahan program awas ini, bagaimana pencemaran air bisa kendalikan dengan baik, bagaimana alih fungsi lahan kita kendalikan dan tetap kita jaga dengan baik, bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik, sehat kita jaga dengan intervensi peraturan yang ada, termasuk bagaimana agar kawasan lingkungan terus terjaga dengan asri, termasuk sampah kita berdayakan sebaik mungkin agar sampah ini tidak menjadi musuh ke depan, karena sampah kalau tidak hati-hati akan jauh lebih berbahaya dari terorisme. Oleh karena mari kita perlakukan sampah sebaik mungkin, karena sampah itu pasti akan mendatangkan manfaat jika kita sentuh dengan pengelolaan yang baik. Mudah-mudahan dengan 5 isu strategis di bidang lingkungan ini, kami terus upayakan agar sikap perilaku masyarakat Karanganyar khususnya betul-betul memahami, menjiwai tentang pentingnya 3 rumus berharmonisasi. Harmonisasi dengan Tuhan sangat penting, dan semua ini ciptaan Tuhan dirawat dengan baik, karena kerusakan di mana-mana disebabkan oleh karena perilaku manusia yang merusak semua. Ini harus dikendalikan dengan baik melalui perilaku, bagaimana dia berharmonisasi dengan Tuhan dengan sangat baik sesuai agama, keyakinan, kepercayaan. Mari menyatukan tekad untuk terus bersinergi, karena semua ini adalah pemberian Tuhan. Kalau kita berperilaku menyimpang, Tuhan pasti mendatangkan musibah dan bencana. 2, berharmonisasi dengan lingkungan. Mari kita rawat lingkungan kita sebaik mungkin supaya memberikan kenyamanan bagi hidup dan kehidupan kita, dan harmonisasi dengan makhluk hidup sesama ciptaan Tuhan, termasuk menyayangi berbagai binatang apapun, karena semua pasti diciptakan Tuhan ada manfaatnya. Semoga perilaku 3 harmonisasi ini dapat dijiwai oleh masyarakat Karanganyar. Tentu kami ingin bergerak Karanganyar untuk Indonesia. Karanganyar bagian kecil, tapi ikut andil, berkontribusi, berperan memperkokoh persatuan Indonesia. Negara yang kita cintai ini kaya tentang sumber daya alam, sumber daya manusia yang perlu harus ditingkatkan supaya lingkungan hidup memberikan kenyamanan, kedamaian
bagi kelangsungan kehidupan kita sampai kapanpun. Jadikan dunia ini juga surga yang indah, menyenangkan, ramah, menuju surga sesungguhnya di akhirat. Sukses, terima kasih kepada tim Nirwasita Tantra. Kami dari Karanganyar ikut memberikan sumbangan pemikiran. Mari terus kita jaga lingkungan hidup kita, jangan berperilaku merusak untuk apa. Sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Selo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mewakili pimpinan dan anggota DPRD, selalu memberikan satu dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam regulasi kami tetapkan 6 raperda yang telah kami setujui, dan kami selalu melakukan satu pengawasan terhadap raperda yang telah kami tetapkan dengan pengelolaan sampahnya, dengan pengelolaan air limbah yang dari domestik maupun industri, juga perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kegiatan penghijauan dalam mengatasi alih fungsi lahan, yaitu Perda Tata Ruang Wilayah tahun 2018 sampai 2023. Dan kami juga memberikan satu dorongan anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahun hampir 20 miliar. Selamat pada pemerintah daerah. Kami berharap pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan terkait lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.